Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang selalu Bapak banggakan dan Bapak cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang masih meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafatul uzma kelak di akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang selalu Bapak banggakan dan Bapak cintai, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim seluruh dunia. Karena di dalam bulan Ramadan terdapat kandungan, terdapat banyak keutamaan, yaitu diantaranya banyak keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya kalau kita mengamalkan amalan-amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang selalu Bapak banggakan dan Bapak cintai, makanya di bulan Ramadan banyak orang yang meningkatkan amal kebaikan. Banyak orang yang meningkatkan amal ibadahnya. Baik secara hablum minallah maupun secara hablum minan nas. Baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Anak-anakku yang solehah dan soleh, yang selalu Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada kesempatan hari ini di Ramadan yang sama 1442 Hijriah, Bapak akan membahas yaitu tentang 10 amalan di bulan Ramadan. 10 amalan di bulan Ramadan, yang pertama adalah berpuasa. Ketika Ramadan datang, orang muslim seluruh dunia diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Karena puasa dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Seperti dijelaskan dalam sabda Rasul bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa tisahban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Tapi puasanya puasa yang mana? Kita berpuasa diampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi puasanya puasa yang mana? Puasanya yang menjaga kualitas puasa. Karena
tidak sedikit atau banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan hausnya saja, hanya mendapatkan laparnya saja, tidak mendapatkan pahala puasa. Seperti dijelaskan dalam sabda Nabi, Rasul bersabda, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Maka dari itu, supaya kita mendapat ampunan dari Allah, maka dari itu kita menjaga puasa kita, menjaga kualitas puasa kita dengan baik supaya mendapatkan puasa yang baik, yang berkualitas. Bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, tapi menjaga segala apa yang akan membatalkan puasa dan yang akan mengurangi pahala-pahala puasa, bahkan menghancurkan pahala puasa. Dijaga. Lanjut, amalan yang kedua di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih atau qiyamul lail. Sholat tarawih juga dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Seperti dijelaskan dalam sabda Rasul, "Man qoma Ramadana imanan wa tisahban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan salat tarawih di malam hari di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan didasari keimanan dan ikhlas karena Allah. Dan tarawihnya yang berkualitas, bukan hanya sekedar tarawih. Menjaga ketumaninahannya, bacaannya diperhatikan panjang pendeknya. Tidak kayak dikejar-kejar setan, kayak dikejar-kejar hantu, rusuh. Itu tidak menjaga kualitas tarawih. Jadi yang mendapat ampunan dari Allah yang menjaga kualitas tarawih. Yang ketiga, amalan di bulan Ramadan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Seperti sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Jadi kalau kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, memberikan tajil kepada orang yang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang berpuasa tadi. Dan orang yang berpuasa tadi tidak dikurangi pahalanya, tetap mendapatkan pahala puasa. Tapi kita juga mendapatkan karena kita sudah memberikan makan berbuka puasa. Maka berbanyaklah sedekah. Sedekah bukan hanya materi, tapi bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga. Tapi kita berbaik bukan hanya di bulan apa? Bulan Ramadan saja. Kita harus continue, terus menerus. Di luar bulan Ramadan juga kita harus melaksanakan amal-amal soleh seperti sedekah. Ya. Yang keempat, amalan di bulan Ramadan yang keempat adalah memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran. Sebab di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan adalah di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, sudah diatur dalam Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi dihafal, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kita dengan membaca Al-Quran, kita mendapatkan banyak pahala, berlipat-lipat pahala. Sabda Nabi, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan akan Allah balas dengan 10 kebaikan. La aqulu, kata Nabi, aku tidak mengucapkan alif lam mim harfu. Alif lam mim satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamin harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti dari kata alif lam mim ada 3 huruf. 3 huruf kali 10 kebaikan, udah 30 kebaikan. Apalagi kita membaca dari ayat ke ayat, dari surat ke surat, itu udah berapa kebaikan. Tinggal kali 10, 1 huruf kali 10, wah udah beribu-ribu kebaikan. Makanya tingkatkan membaca Al-Quran. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga kita harus rajin membaca Al-Quran, memahami dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi kita, penolong, akan menjadikan sifat, obat, akan menjadikan huda, petunjuk. Karena dari itu kita harus rajin membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan. Yang kelima, amalan yang kelima di bulan Ramadan adalah umroh. Ibadah umroh. Tetapi ibadah umroh tidak bisa dilakukan oleh semua orang, karena berbenturan dengan materi. Boro-boro ke umroh, buat sehari-hari aja susah, apalagi buat umroh. Makanya umroh ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tapi harus pertama mempunyai materi dan iman, ketakwaan yang kuat. Materi ada, keimanan nggak ada, nggak jadi. Inilah karena ibadah umroh di bulan Ramadan sama pahalanya dengan kita melaksanakan haji. Laina umrota fi Ramadana hajjatun. Umroh di bulan Ramadan sama dengan kita melaksanakan haji. Yang keenam, amalan di bulan Ramadan yang keenam adalah i'tikaf. Berdiam diri di mana? Di masjid. Rasulullah SAW di dalam 10 terakhir bulan Ramadan selalu melaksanakan i'tikaf, berdiam diri di masjid, dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, berzikir. Itu bukan hanya berdiam diri di masjid. Banyak orang-orang, apalagi anak-anak muda sekarang, berdiam diri di masjid, bawa HP, main Mobile Legends, main bola, WA-an, Facebook-an. Itu bukan i'tikaf, mungkin itu mah domaka. Ya. Kalau i'tikaf mah memperbanyak amal soleh. Yang ketujuh, amalan yang ketujuh di bulan Ramadan adalah mencari keutamaan Lailatul Qadar, yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan.
Dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu malam kemuliaan. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu malam kemuliaan, lebih baik dari 1000 bulan. Biasanya di malam-malam ganjil, ya. Kita selalu mendekatkan diri di malam-malam ganjil kepada Allah, lebih mendekatkan diri. Seperti 21, 23, 25, 27, 29, kita lebih meningkatkan amal soleh kita, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat. Yang kedelapan, amalan di bulan Ramadan yang kedelapan adalah menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Kata Rasul, orang yang baik adalah yang senantiasa menyegerakan berbuka puasa. Jangan merasa kuat, jangan merasa masih mampu. Ketika adzan tidak berbuka puasa namun sholat, itu perbuatannya makruh, kurang baik. Tapi yang lebih baik kita berbuka puasa dulu meskipun seteguk air, baru melaksanakan sholat. Dan kita mengakhirkan sahurlah meskipun seteguk air atau sesuap nasi, karena di dalam sahur itu terdapat banyak keberkahan, dan sahur itu baiknya diakhirkan. Supaya apa? Supaya kita lebih siap untuk melaksanakan puasa. Beda dengan sahur jam 2, sahur jam 12. Bisa, tapi kurang baik. Sahur jam 2, subuh udah lapar lagi. Coba kalau puasanya kan sahurnya diakhirkan, kan kita lebih siap untuk melaksanakan puasa. Yang kesembilan, amalan di bulan Ramadan yang kesembilan adalah memperbanyak zikir dan doa. Karena di bulan Ramadan adalah saatul ijabah. Ya, saat kita berdoa ada saat yang mustajab, yang tidak tertolak doa kita. Ketika kita berbuka puasa, ketika kita melaksanakan sahur, kita melaksanakan puasa, itu doa-doa kita mustajab. Maka di situ banyaklah berdoa. Yang ke-10, yang terakhir adalah zakat fitrah, yaitu mensucikan diri kita selama kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Di akhir Ramadan, sudah menjelang maghrib, di akhir Ramadan kita memberikan zakat fitrah sampai sebelum salat Id batasnya. Kalau lewat dari salat Id, bukan zakat fitrah namanya, tapi sedekah, ya, termasuk sedekah biasa. Anak-anakku yang solehah, yang soleh, yang selalu Bapak banggakan dan Bapak cintai, itulah 10 amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan di Ramadan yang sekarang ini kita diterima amal ibadah kita, ya, diterima puasa kita, diberi kekuatan untuk menjalankannya, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dicukupkan sekian dari Bapak. Billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.